Shalom. Selamat sore. Mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih memberikan kesempatan kepada saya dan kita semua bisa berkumpul tempat ini bersama-sama memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itu bukan karena kebetulan, itu bukan karena gagah kita, bukan karena kuat kita, tetapi itu karena kasih karunia Tuhan yang terus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Amin. Saya juga menyapa yang saat ini yang ada di rumah, yang menyaksikan secara online, secara live streaming. Biarlah Bapak Ibu Saudara Tuhan yang di rumah mendapatkan berkat selama ibadah di tempat ini. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, juga staf pengembalaan, penatua, pelayan-pelayan Tuhan, juga semua jemaat GKI Suara Kristus Surabaya yang masih memberikan kesempatan kepada saya atau kita, karena kita beriman datangnya, diberikan kesempatan sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Oke, perkenalkan, nama saya Agus Siswanto. Saya asli dan dari Mojokerto. Saya kelahiran 1981. Masih muda. Berarti umur saya berapa? 41. Ya. Saya dikaruniai seorang putri yang saat ini masih menempuh perkuliahan di salah satu universitas di Surabaya. Saya juga kenal sama Pak Pendeta Willy ini sangat luar biasa. Saya masih ingat hambanya ini pernah memberkati kami. Ya. Satu, Ibon. Dulu kami jadul ibadahnya. Kami berpindah-pindah. Pak Willy pernah berapa kali diundang ke sana untuk membagikan berkat firman Tuhan. Akhirnya dia memberikan berkat keyboard. Dari keyboard itulah dulu kita gitaran biasa. Dari keyboard itu akhirnya kita terpaksa bermain, belajar. Ini teman-teman kita ini ya setiap sering kita kumpul latihan keyboard. Tidak apa-apa masalah tangtung. Penting kita belajar. Sampai sekarang kita ibadah pakai keyboard. Ya, terima kasih Pak Willy. Dan yang kedua sound system. Ya, besar. Sekali lagi, waktu itu ibadah kami pindah-pindah. Dari rumah ke rumah itu ada 5 rumah. Karena waktu itu kami bermasalah. Kami mendirikan tempat ibadah. Orang kampung itu sudah setuju. Kami datang ke rumahnya minta tantangan. Semua minta tantangan. Dikasih welcome, terbuka, dikasih izin, tetapi ada salah satu tokoh yang akhirnya ribut, kami dipanggil, kami harus menghadap ke musbida, di situ disidang. Singkat cerita, soundnya itu terlalu besar, Pak. Tetapi akhirnya kami beli Om Ferry, ya, itu di belakang, beli Tosa, Pak. Tidak tahu terpaksa atau tidak. Ya, akhirnya kita terpaksa beli Tosa. Ya dipakai Pak. Sampai sekarang Pak masih dipakai walaupun di tempat permanen. Puji Tuhan. Saya percaya itu berkat Tuhan dan diberkatkan kepada kita dan kita juga bisa memberkati oleh jemaat. Amin. Puji Tuhan. Mari saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, yaitu dengan tema menjadi murid yang berkualitas. Menjadi murid berkualitas itu gini. Simpelnya aja, murid yang kuat dan kokoh, setia, walaupun dalam situasi keadaan apapun, dia tetap melayani Tuhan, mengikut Tuhan, sampai akhir hidupnya, nama Tuhan dipermuliakan. Murid yang berkualitas itu berbicara tentang mutu. Kalau di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas itu berbicara tentang mutu. Sesuatu yang baik, sangat baik. Jadi murid yang berkualitas berarti murid yang bermutu. Murid yang lebih dari murid yang lain, punya nilai plus. Kita buka ayat Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22. Bapak, Ibu, Saudara semua jemaat Tuhan, menyimak setiap ayat dan saya bacakan. Sudah ketemu, katakan amin.
Firman Tuhan berkata, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Saudara Tuhan, kalau kita lihat ayat ini, secara logika, secara manusia, karena apa? Ini keadaan yang tidak baik. Tetapi ini menjadi teladan bagi kita. Ayat ini menjadi pegangan kita, sehingga kita menjadi orang Kristen, murid Kristus, murid Tuhan Yesus, itu tidak murid yang gampangan. Murid yang tidak gampang kecewa. Murid yang tidak gampang sakit hati. Murid yang tidak gampang cemburu kepada orang lain. Ayat ini menceritakan tentang Rasul Paulus. Waktu dia habis di Efesus, dia mau meninggalkan. Dia manggil penatua-penatua, dia mau perpisahan. Dia akan melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Yaitu ada sesuatu perintah dari Tuhan. Ayat 22 berkata tentang ini adalah perintah Tuhan kepada Rasul Paulus. Berbicara tentang apa? Yaitu menjadi saksi bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia mendapatkan sesuatu perintah. Dia akhirnya katakan, yes, tidak keinginan diri sendiri, tidak keinginan pribadi dia, tidak keinginan suara hati, tetapi ini adalah perintah Tuhan. Ayat 23 berkata tentang tawanan dan kesengsaraan, itu adalah bicara tentang keadaan situasi yang tidak enak. Dia ngerti perintah Tuhan itu harus dilakukan. Perintah Tuhan itu harus dilaksanakan. Tetapi ayat 23 bicara tentang sengsara dan sesuatu yang tidak enak dalam melakukan perintah Tuhan, perjalanan hidup Paulus. Tetapi ayat 24 katakan, dia tetap setia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga sesuatu terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Saya percaya Rasul Paulus tahu. Paulus berkata, kalau engkau mengikut aku, engkau harus menyangkal aku dan memikul salib dan mengikut aku. Matius pasal 11 katakan ayat 29, siapa yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepada aku. Kuk yang kupasang itu ringan. Saudara kasih Tuhan, ayat ini benar-benar memberikan contoh bagi kita sebagai murid Kristus. Rasul Paulus didasari, dipondasi iman, kepercayaan, itu tidak hanya berkat-berkat saja. Tidak dengan mujizat-mujizat saja. Kalau Bapak Saudara Tuhan baca Yohanes pasal 9, 8, 9, dikatakan Yesus roti hidup. Dia berbicara, aku ini adalah roti hidup. Dia berbicara kepada murid-muridnya. Habis memberikan makan 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sehingga dia katakan, kalau engkau makan roti yang secara fisik itu cuma sementara, tetapi kalau engkau makan roti kehidupan, yaitu aku, engkau akan tidak lapar untuk selama-lamanya. Ini mendidik apa? Yaitu supaya mereka percaya kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Tetapi mereka, pasal 9, banyak murid-murid meninggalkan, yaitu kepingin gini, seperti bangsa Israel, makanan itu turun dari surga, nggak usah kerja. Pokoknya berkat, maaf, saya tidak alergi berkat, saya tidak alergi mujizat. Sampai sekarang pun saya berdiri, ini adalah mujizat Tuhan. Saya sampai di sini itu adalah berkat Tuhan. Jadi tapi kita fokusnya itu tidak berkat dalam hidup ini. Fokusnya itu tidak hanya mujizat saja, tetapi fokusnya adalah melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi kita dalam Present and Worship dikatakan, mari saat ini kita mengundang hadirat Tuhan. Kalau kita bicara tentang mengundang
kebenaran itu, yaitu hadirat Tuhan adalah pola pikir, pola rasa, pola tidak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen di gereja angkat tangan, katakan haleluya, nangis-nangis, keluar lagi hutang berkali lipat ganda. Banyak di gereja haleluya, haleluya, haleluya. Ceritanya apa? Dia tidak mengasihi orang tuanya. Haleluya, haleluya, kayaknya umat dimanifest. Tidak salah. Semua itu adalah karya Roh Kudus. Tetapi kita aplikasikan semuanya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hadirat Tuhan itu adalah pola pikir, pola rasa, pola tidak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapa Rasul Paulus? Kita baca pasal Kisah Para Rasul pasal 12. Maaf, Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 sampai yang ke-8. Aku adalah orang Yahudi, lahir Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi orang yang giat bekerja Allah. Ingat ya, orang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan, yaitu pengikut Tuhan Yesus Kristus, sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik iman besar maupun majelis-majelis tua-tua dapat memberikan kesaksian. Dari semua, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem. Ini adalah latar belakang Rasul Paulus. Kalau kita lihat dari pasal 20 ayat 22, 23, 24 tadi, itu sangat berbeda. Memang dia melakukan giat bekerja untuk Allah, melakukan hukum Taurat, yaitu menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia pikir gini, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah orang kafir. Orang yang percaya Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang menduakan Tuhan. Saya yakin percaya Rasul Paulus ini apal tentang hukum 10 hukum Taurat di dalam Keluaran pasal 10. Jangan menyembah selain aku, jangan membuat patung dan menyembahnya. Janganlah engkau menyebut Allah sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat, di mana 6 hari aku bekerja menciptakan, dan 7 hari itu aku berhenti, dan itu khusus kau kuduskan untuk menyembah aku. Dan selanjutnya, hormati orang tuamu, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memiliki harta orang lain atau menjadi dusta. Rasul Paulus sangat mengerti hukum Taurat karena dia adalah orang Yahudi, orang Farisi. Sehingga dia giat menganiaya jemaat. Tetapi kalau dia ditangkap Tuhan, dia ketemu dengan Tuhan melalui sinar, dia rebah, katakan, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia katakan, Tuhan, kapan aku menganiaya engkau? Itu orang-orang yang kau aniaya. Dia langsung bangunlah, dan kau akan bertemu dengan anaknya. Kata-kata ini orang-orang pengikut-pengikut yang dianiaya. Dalam arti, kalau kita lihat, apakah Rasul Paulus pernah menganiaya Yesus? Tidak. Tetapi pengikut-pengikut Tuhan. Ayat ini menggambarkan, jangan takut, jangan pernah gentar, jangan pernah mundur, jangan pernah kita tenggelam, jangan pernah kita jatuh, tetapi kita terus maju. Kalau kita melakukan sesuatu perkara-perkara sesuai dengan firman Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, yakin percaya Tuhan akan menyertai kita. Kalau banyak orang itu jahat kepada kita, sebenarnya dia jahat kepada kita. Mari saat ini kita mau belajar. Rasul Paulus mempunyai sesuatu hal fondasi hidupnya, imannya, kepercayaannya tidak hanya berkat dan mujizat saja, tetapi dia percaya salib, melakukan kehendak Tuhan,
memuliakan nama Tuhan, itu yang ada di dalam kehidupan. Mari saat ini jemaat-jemaat tempat ini, jangan kita menjadi orang Kristen hanya minggu duduk di sini. Jangan cuma ada persekutuan kita semangat, tetapi kita bekerja, berbisnis, apapun yang saat ini dipercayakan kepada kita semangat. Dalam situ kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yakin percaya, semua itu kalau kita kerjakan, Tuhan kita menyertai kita, karena Dia adalah Allah Immanuel. Amin. Mari saat ini, kalau kita perhatikan sampai Rasul Paulus pun ditaruh duri dalam daging. Apa itu? Penyakit. Tetapi dia tetap semangat. Tetapi dia tetap tidak mengurangi semangat pelayanannya dalam kehidupannya mengikut Tuhan. Dia tidak menyerah. Aku sudah berdoa kepada Tuhan 3 kali tidak dijawab. Katakan, cukuplah kasih karunia. Tetapi di dalam kelemahanmu, itulah kekuatan. Dalam arti apa? Seizin Tuhan, yakin percaya, semuanya akan indah pada waktu. Amin. Kita mari sama-sama jangan pernah takut. Kalau takut ada, tapi hidup dalam ketakutan jangan pernah. Amin. Bagaimana kita menjadi murid yang berkualitas? Yang pertama adalah kita harus memprioritaskan Tuhan atau mengutamakan Tuhan. Kita buka di dalam ayat yang sering kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Kita baca sama-sama. Karena ayat ini sering sekali dibaca. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Yang sudah ketemu kita baca sama-sama dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Terkasih Tuhan, saya pernah diskusi dengan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, push gospel, orang-orang pengusaha bisnis. Saya sharing dengan ayat. Jawabannya semua sama. Ayat ini menceritakan waktu kita bangun pagi, bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta sesuatu. Biarlah pada pagi hari ini sebelum aktivitas, Tuhan Kau berkati usaha kami, Kau berkati pekerjaan kami, Kau berkati usaha kami, Kau berkati pelayanan kami. Apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan, Kau berkati. Yes. Cari dahulu kerajaannya. Tetapi banyak lupa orang-orang kebenarannya tidak pernah dicantumkan dalam hidupnya. Memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, berarti juga melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sampai saya curiga karyawan yang cerita. Itu sebelum sharing itu saya sudah tahu kalau pabriknya itu tidak beres. Tapi dia semuanya, Tuhan Kau berkati usaha kami, pabrik kami, Tuhan usaha kami dalam nama Tuhan Yesus. Terkasih Tuhan tahu nggak pabriknya nggak beres. Masalahnya tidak sesuai dengan komposisi yang diinginkan. Kalau ada perpajakan, semua disuruh delik. Cuma sebagian yang ditunjukkan. Dengan karyawan pun dia tidak baik. Yang dimaksud ini adalah carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Seharusnya kita berdoa, Tuhan, Kau berkati usaha kami, Kau berkati Tuhan pabrik kami, Kau berkati karyawan-karyawan kami. Amin. Seharusnya semuanya itu harus kita tunjukkan dalam setiap kehidupan, praktek di dalam setiap kehidupan. Harus benar, perkataan benar, pabrik benar, bahan benar, semuanya tidak merugikan orang lain. Tujuan kita hidup itu apa sih? Apakah kita menjadi kaya? Menjadi kaya bukan tujuan hidup. Kita menjadi pejabat bukan tujuan hidup. Kita menjadi pendeta bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita apa? Menjadi berkat. Di saat kita melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, yakin percaya
orang banyak melihat hidup kita. Kita tidak ngomong Yesus, oh kamu orang Kristen. Mari saat ini kita mau. Orang yang memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, pasti melakukan kebenaran Tuhan. Orang yang memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, berarti mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam Yeremia 17, ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang ia akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dia tidak akan mengalami datangnya panas terik. Dia tidak akan mengalami keguguran daun, hijau. Daunnya tetap hijau. Dia tidak akan khawatir tentang apa? Tentang masa kekeringan. Tetapi tidak akan henti-hentinya menghasilkan. Itu janji Tuhan. Mari saat ini kita mau belajar. Berdoa, yes. Tetapi kita mau tunjukkan dalam kehidupan kita. Melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kita terus, kalau percaya semuanya itu berarti kita mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, itu pasti intim dengan Tuhan. Kalau intim, itu adalah bicara tentang hubungan. Suami istri, kalau hubungan intim, akan menghasilkan buah. 9 bulan lebih atau kurang, akan menghasilkan apa? Seorang bayi. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita intim dengan Tuhan, yakin percayalah, waktunya itu pasti tepat dalam hidup kita. Apa yang kita doakan, apa yang saat ini kita rindukan, Tuhan akan jadikan dalam kehidupan kita. Itu melalui apa? Melalui doa. Karena doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Berdoa itu adalah nafas orang percaya. Doa itu adalah sesuatu bicara kepada Tuhan. Dan yang kedua melalui praise and worship, pujian dan penyembahan. Pernah Bapak Saudara Tuhan, firman Tuhan dikatakan, kalau engkau berdoa, masuklah dalam kamar, tutuplah pintu, dan di situ berdoa. Bapamu yang di surga akan mengetahui. Saya pernah mengalami sesuatu berdoa di dalam. Rasanya tuh Tuhan, anakku ini Tuhan, Tuhan ampuni kami Tuhan, aku merendahkan hati Tuhan, nangisnya air ini tidak kuat dari mata, sampai dari gigi. Ayat ini berbicara apa? Dalam situasi kondisi apapun, kita di gereja seharusnya cara kita berdoa memuji Tuhan itu sama cara hadirat Tuhan. Ini melalui doa, melalui praise and worship, pujian penyembah, dan ketika itu melalui baca firman. Firman Tuhan katakan, waktu Tuhan ini, ubahlah, dicobai oleh iblis, ubahlah batu ini jadi roti. Jawabnya Tuhan Yesus, orang hidup tidak jadi roti, tetapi dari bagian Tuhan. Dalam Yohanes pasal pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu tidak secara langsung, tidak usah tanya sama Tuhan. Kita baca firman Tuhan akan tahu apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara Tuhan, kalau kita menjadi murid yang berkualitas, yang pertama mengikhlaskan Tuhan atau mengutamakan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan itu melakukan firman Tuhan. Dan orang yang melakukan firman Tuhan pasti mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang intim dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, dan membaca firman. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi murid yang berkualitas? Yang kedua adalah memiliki karakter Yesus Kristus. Wah. Pribadi Yesus itu satu, pribadinya tidak pernah berbuat dosa. Yang kedua, menjadi berkat. Injil semua, mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menulis tentang kehidupan Kristus, Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia tujuannya satu, menyelamatkan jiwa. Atau dia penuh kasih. Kasih ini adalah penting dalam kehidupan kita. Masih ingat
pengharapan dan iman. Yang paling besar apa? Kasih. Kasih itu tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Sampai ke surga pun kasih itu tetap ada. Pengharapan kita cuma hanya di bumi. Waktu kita di surga tidak ada pengharapan. Kasihnya itu menyatu, kasih Allah dan kasih kita sudah satu. Iman kita hanya di bumi. Jadi kasih itu penting dalam hidup kita. Kasih yang benar-benar dari Allah yang diinginkan dalam setiap kehidupan kita. Kita buka dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Saya bacakan ayat 19, ayat 20. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Saudara kasih Tuhan, kasih yang dari Tuhan itu harus melimpah dalam kehidupan kita. Dan kita impartasikan kasih itu kepada sesama kita. Jadi alasannya apa? Jangan menerima balik tentang kasih. Kenapa kita harus mengasihi? Hanya satu alasannya. Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi saya. Tanggal 15 kita akan merayakan Paskah. Kematian Tuhan Yesus. Itu suatu karya yang besar. Bagaimana Tuhan pernah datang ke dunia ini. Dia dianiaya, dia disalib dan mati untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya waktu dia disalib, dia katakan, sudah selesai. Artinya apa? Dosa kita yang dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, itu sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi, hidup ini adalah anugerah. Saudara kasih Tuhan, kalau jadi berkat, apalagi hidup penuh kasih, tidak usah embel-embel. Ambil contoh, kasih dengan material, kita kasih persembahan. Tidak usah mikir 10 kali lipat, 30 lipat, 30 lipat, 60 lipat, 100 lipat. Memang ini ladang judi. Enggak. Kalau kita memberi itu adalah ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita sudah diberikan sesuatu anugerah yang luar biasa, hidup kekal. Makanya kita beramal, ibadah, berbuat baik, persembahan, pokoknya apapun yang dianggap itu mendapatkan pahala, sebenarnya itu adalah ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Itu wajib dilakukan bagi orang-orang percaya. Jadi murid yang berkualitas mempunyai penuh kasih dalam hidupnya. Dengan Tuhan, 1 Korintus pasal 13. Rasul Paulus katakan ini, ayat pertama. Sekalipun aku bisa dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan semua bahasa malaikat, tetapi kalau aku tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki segala pengetahuan, dan mempunyai iman untuk memindahkan gunung, tetapi kalau aku tidak mempunyai kasih, sama sekali aku tidak berguna. Ayat 3 dikatakan, sekalipun aku membagi-bagikan apa yang ada padaku dan menyerahkan tubuhku untuk dibakar seperti teroris. Kalau kita tidak punya kasih, semuanya itu tidak ada faedahnya. Karena kasih, ayat 4, karena kasih itu adalah sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dia tidak sombong. Kasih tidak suka melakukan yang tidak sopan. Kasih tidak menguntungkan diri sendiri. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih bukan pemarah. Kasih tidak bersuka cita melakukan
yang tidak adil, tetapi bersukacita oleh karena kebenaran. Karena kasih itu adalah menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, berharap segala sesuatu, dan dikatakan ayat terakhir, dia sabar menanggung segala sesuatu. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus dan juga diimpartasikan melalui Rasul Paulus dalam kehidupannya. Apapun tantangan, rintangan hidupnya, dia terus berjalan melakukan perintah Tuhan, melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga apa? Di dalam kehidupannya penuh ketenangan, damai sejahtera itu ada di dalam kehidupannya. Secara fisik dia menderita, tetapi secara batin dia bersukacita karena Bapa menyenangkan hati Bapa, dan Bapa di surga bersukacita, nama Tuhan dipermuliakan. Itu terus dilakukan. Mari saat ini kita mau dalam kehidupan kita. Apakah angel? Saya pikir semua itu gampang-gampang susah. Saya ngomong susah karena kita tidak mau belajar. Kita ngomong gampang karena kita mau belajar. Karena hidup itu adalah belajar. Kita terus, selama kita hidup terus belajar. Dikatakan murid, intinya adalah belajar. Sekarang yang bisa koreksi itu, mungkin orang terbatas melihat, hebat ya sekarang ya, sekarang ya, hebat ya sekarang ngomongnya halus, hebat ya sekarang bisnisnya meningkat, hebat ya sekarang sama orang tuanya tumbuh, padahal dulu itu cuma bentak-bentak. Orang jelas tahu, tetapi hati Tuhan tahu tidak ada yang tersembunyi di dalam kehidupan kita kalau Tuhan. Makanya kita kalau berdoa, apakah yang ngomong ini sering melakukan kesalahan? Sering dan pernah. Ini kakak kami ya, yang datang ini semua ini kakak rohani saya, karena saya bukan latar belakang Kristen. Dulu waktu saya bertobat, iya, tapi mau belajar itu banyak karena kami latar belakang ya orang dapat ya, tapi dapatnya mungkin dapat ya. Saya itu sampai anak saya lahiran itu nggak bisa nunggu karena saya di penjara Jakarta. Jadi itu saya masih muslim. Saya pulang, saya kumat lagi sana penjara lagi. Saya pulang tahun 2003 saya ditangkap oleh Tuhan. Saya di situ belajar ya, dengan mampu ikut menara. Dan ikut ibadah. Di situ ada menara doa. Jam 9 malam masih ingat. Singkat cerita, akhirnya saya ikut. Diajak ini kakak rohani saya. Ayo bang saya, ya. Singkat cerita 2 bulan, 3 bulan. Makanya ini pengalaman. Kalau dalam ibadah, kalau dalam pembelajaran, jangan melayani diri. Kalau bisa belajar dulu konser, dipersekutuan. Karena apa? Itu memberikan sesuatu hadirat secara khusus. Karena semua itu perlu pembelajaran. Nah, di situ saya konser. Saya kan bisa gitar. Kalau lagunya saya enggak apa. Gitar ya. Cerita tidak ada pujian saya. Sampai pernah saya ketawain, tapi saya tidak sadar kalau ngomong saya salah. Ayo saudara Tuhan, mari saat ini kita berdiri sendiri. Mari kita berdiri sendiri. Ketawa semua, tapi aku itu aja ya, namanya semangat. Saya belum tahu firman Tuhan, belum tahu apa. Pokoknya orang memuji Tuhan itu berarti kita Tuhan. Ya, puas. Baru saya habis ibadah, saya disenggol. Saya mulai mundur, tak berani. Padahal itu mengingatkan baik, tetapi akhirnya mundur. Jika cerita ini kakak saya. Makanya saya melakukan kesalahan, pasti dia. Ini menjadi dewan kehormatan saya. Saya pernah melakukan kesalahan, dipanggil. Kalau salah katakan salah. Jangan kita ngomong. Kamu itu pernah ngopot anak ngopok nutur-nuturi. Wah ini jadi masalah. Ini seharusnya tidak jadi pendeta. Kayaknya sulit. Harus rendah hati. Saya kalau salah udah, ayo berdoa. Saya minta
bertobat. Nah, dari situlah, dalam situasi kondisi apapun, kita jangan pernah menyerah. Ingat, murid yang berkualitas, dia tetap teguh, dia tetap kuat, tidak pernah menyerah, walaupun keadaan situasi kondisi apapun, kita tetap melayani Tuhan, percaya Tuhan sampai akhir hidup kita. Seperti Rasul Paulus, seperti Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa segala sesuatu memang tidak ada yang indah di dunia ini. Indahnya cuma sementara, tetapi yang percaya, kelak kita akan mendapatkan mahkota kehidupan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga nanti. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari saat ini saya ajak jemaat Tuhan di tempat ini. Ada sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita, supaya kita ini tidak menjadi murid-murid biasa saja. Dan kalau sekolah itu kita jangan jadi SD. Terus kita ngertinya 4 tambah 4. Ya, 1 tahun 4 tambah 4. 1 tahun lagi 4 tambah 4. Naik lagi 6 tambah 4. Now, 6 tahun kemudian kita sudah ngerti tentang kimia, ilmu farma. Pokoknya peningkatan. Akhirnya naik SMP, naik SMA, naik universitas. Dan sampai kita mengerjakan praktek dalam kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari saat ini kita mau belajar. Jadi murid yang berkualitas, yang pertama memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Orang yang melakukan kebenaran firman itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia inti dengan Tuhan melalui doa, melalui present and worship, dan penyembahan dan firman Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjadi murid yang berkualitas. Kita ini penuh dengan terakhir. Kasih itu adalah aktivitas orang. Jadi kita mau kesaksian. Bapak Ibu Saudara mungkin di lingkungan rumah, di lingkungan beda dengan kita. Kita ini terlalu baik sama orang, boleh muka. Melakukan kesalahan, banyak sekali. Ya, sesuatu yang bagi saya, kita ini harus jadi contoh. Apapun, singkat cerita, tetangga saya itu nggak suka sama saya, karena dulu saya juga muslim ya, pokoknya nggak kenal kata-kata. Sampai saya pernah puasa itu tidak puasa kok nggak jumpa dari ini. Pokoknya saya singkat cerita, dia sakit. Pertama dia tidak mau saudara. Yang kedua, saya ngomong, ya belikan bubur, anak saya namanya Sarah. Belikan bubur sama roti, sama pisang. Akhirnya dia mau pergi. Singkat cerita malam-malam saya jam 12 dikejar pintu saya. Minta tolong. Loh, kenapa? Saya dibangunin sama kakak saya. Sebelah minta tolong. Jam 12. Saya tidak ngomong, ayo percaya Tuhan Yesus, bertobat. Dengan hal saya datang, saya rangkul, saya lihat, Bapak ini enggak dibawa ke rumah saya kita lihat. Semua jadi Yusuf. Saudara yang Tuhan tahu sekarang, dia botok itu saya di kiri. Iya, dia bikin kolak dikirimi. Ini adalah sesuatu, itu bukan karena sesuatu hal yang susah kita lakukan. Kita tunjukkan ke setiap hari kita. Kasih itu KTP, identitas kita. Jangan mulu-mulu aku mau ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi menjadi saksi. Yes, oke, kalau itu semua memang anugerah karena Tuhan diberikan kepada kita. Tetapi kalau di rumahmu sama istri, itu orang rambut itu ya disempir-sempir sama di salon. Padahal
perempuan itu dengan sesuatu kata-kata yang lebih, dia pasti sampai jatuh cinta. Dia ngerti enggak cintaku sama kamu? Tidak pernah terjadi. Itu indah. Gitu. Kita tunjukkan pada suami kita. Wah, Pak, apa itu? Yuk, kita yakin percaya kalau itu kita lakukan di rumah kita, itu impartasi kuasa ilahi akan dinyatakan dalam hidup kita. Kenapa kita sering melakukan firman Tuhan? Karena kita terlalu sering. Baca firman Tuhan, lakukan. Jadi lakukan terus. Jadi semuanya itu akan otomatis kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita menjadi murid yang berkualitas. Seperti Rasul Paulus tidak pernah menyerah dalam keadaan situasi kondisi apapun. Dia tetap berjalan maju, mengerjakan pekerjaan Tuhan, perintah Tuhan, melakukan kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kita. Dan saya mau, dan kita mau, jemaat di tempat ini maupun saya melakukan seperti Rasul Paulus, sehingga kita menjadi berkat nama Tuhan. Tuhan berkati. Mari saat ini kita mau duduk kepala, kita nyanyikan satu pujian.